Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi wa ni'matu talabil ilmi. Walhamdulillah fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah yaumul al-arbi'a nuwasilu darsana ma'al kitab mukhtarat qawaid al-lughah al-arabiyyah wa qad dakhalna fi mabahis qawaidin nahwi wa qad takalamna 'anil i'raf takalamna 'anil kalam 'anil jumlah wa syibhul jumlah wal i'rab wa insyaallah fi hadzal yaum insyaallah nadkhul fil bab as-sani al-i'rab bil ismi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu yang semoga Allah berkahi, kita kembali melanjutkan majelis kita belajar bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, dan kita sudah masuk pada juz yang kedua membahas tentang kaidah nahwu. Kemarin kita sudah belajar tentang kalam, jumlah dan syibhul jumlah, dan juga kita sudah membahas bab yang pertama yaitu yang berkaitan dengan i'rab. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil. I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Yang pertama adalah i'rab pada isim, ada 3, rafa', nasab, jar. Dan i'rab pada fi'il juga ada 3, rafa', nasab, sama jazm. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, al-i'rabu fil ismi, yaitu i'rab isim. Belajar i'rab dalam isim. Insyaallah enggak banyak pembahasannya, cuma 4 pasal. Ya. Bab yang kedua itu hanya ada maf'ul mutlaq, taukid, isim yang dinasab, maf'ul ajli, al-munada, cuma 5 pasal ya, insyaallah. I'rab pada isim, kemarin kita sudah bahas bahwasanya i'rab itu adalah perubahan harokat akhir pada kalimat atau kata yang disebabkan karena adanya amil. Amil itu sendiri adalah isim, fi'il atau huruf yang menyebabkan perubahannya harokat. Dan pada pasal bab yang kedua kita akan belajar tentang i'rab pada isim, karena kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya i'rab hanya terjadi pada isim dan pada
fi'il. Dan yang bab kedua ini khusus pembahasan tentang i'rab yang terjadi di isim. Pasal yang pertama adalah alamatu i'rabil ismi. Alamat i'rab isim. Alamat itu artinya adalah tanda. Tanda i'rab. Alamat atau tanda i'rab itu ada dua. Yang pertama adalah asliyah, yang kedua adalah naibah. Apa ini? Supaya nggak bingung, maka kita akan jelaskan dulu bahwasanya alamat i'rab al-ismi. Tanda-tanda i'rab pada isim. Tanda i'rab itu ada dua. Yang pertama adalah asliyah. Yang kedua, tanda naibah. Oke. Jadi kalau tanda i'rab ditinjau berdasarkan asalnya, maka ada dua. Ada yang asli, tanda asli. Ada yang naibah. Naibah itu adalah tanda pengganti. Kenapa kok pakai tanda pengganti? Karena tanda aslinya nggak bisa dipakai, akhirnya pakai tanda pengganti. Tanda asli itu ada tiga untuk di isim. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua adalah fathah. Yang ketiga adalah kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Itu tanda asli. Tanda asli isim, tanda asli i'rab isim itu ada tiga, dhammah, fathah, sama kasrah. Nah, nanti apakah semua isim itu tanda i'rabnya pakai dhammah, fathah, kasrah? Enggak. Tidak semua isim itu harokat tanda i'rabnya itu pakai dhammah, fathah, kasrah. Ada beberapa isim yang dia pakai tanda pengganti. Tanda penggantinya insya Allah nanti akan kita sebutkan berbarengan dengan nanti kita baca tabelnya. Itu kalau i'rab ditinjau, tanda i'rab ditinjau dari asalnya, maka ada dua, asli sama pengganti. Tanda-tanda penggantinya insya Allah akan kita bahas nanti setelah waktu kita bahas tabelnya. Terus selanjutnya, tanda-tanda isim kalau ditinjau berdasarkan
cara penulisannya atau cara bacanya. Maka terbagi jadi dua lagi. Yang pertama, zahirah, tanda yang nampak, yang kelihatan, tertulis, dan bisa dibaca. Terus ada muqaddarah. Tanda muqaddarah adalah tanda yang dia tersembunyi. Tandanya enggak kelihatan. Insya Allah juga akan kita pelajari waktu kita masuk ke dalam tabelnya. Nah, itu sekilas tambahan yang berkaitan dengan tanda-tanda i'rab, biar nanti nggak bingung kenapa kok di tabelnya beda-beda. Karena memang kalau dilihat dari asalnya tanda ada dua, ada yang asli, ada yang pengganti. Kalau dilihat dari cara penulisannya, maka ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rofa, nasab, dan jar. Untuk isim yang dirofa maka disebut dengan marfu'. Maka di situ ada garis miring marfu' ya. Marfu' itu adalah istilah untuk isim yang dirofa. Terus yang kedua adalah mansub. Mansub itu adalah istilah untuk isim yang dinasab. Majrur yang ketiga adalah istilah untuk isim yang dicer. Mohon insyaallah. Jadi ada tiga istilah: marfu', mansub, majrur. Kalau marfu itu untuk isimnya, kalau rofa itu untuk i'rabnya atau keadaan dari i'rabnya. Jadi beda ya. Sekarang kita masuk ke tabelnya. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Nah, di situ ada 4 kolom. Kolom pertama itu ada al-kalimah. Maksudnya adalah bentuk dari kalimatnya. Kolom yang kedua itu alamatu rafil ismi, itu tanda rofaknya. Kolom yang ketiga alamatu nasbil ismi, tanda nasab isim. Ya, tanda nasabnya. Alamatu jaril ismi, itu tanda jarnya. Jadi ada 4 kolom. Al-kalimah itu menjelaskan bentuk dari kalimatnya. Terus 3 kolom setelahnya. Yang pertama, kolom kedua itu alamat rofa, kolom ketiga itu alamat nasab, kolom keempat alamat jar. Jadi berdasarkan tabel ini berarti setiap kalimat beda bentuk kalimatnya, berarti beda juga tanda i'rabnya. Yang pertama adalah ismul mufrad. Untuk isim mufrad di sini maknanya masih sama dengan isim mufrad yang ada di kaidah shorab kemarin, yaitu isim tunggal yang menunjukkan makna satu. Untuk isim mufrad maka tanda rofaknya adalah dengan domah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Kita ulang, isim mufrad, isim yang dia menunjukkan makna tunggal, maka tanda rofaknya dengan domah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Contoh kasusnya,
Hadza. Talibun. Talibun. Mufrad apa jamak? Mufrad. Apa artinya? Seorang pelajar laki-laki. Ra'aitu Taliban. Bukan Taliban ya. Saya melihat seorang pelajar laki-laki. Marartu bi talibin. Saya berpapasan dengan seorang pelajar. Talibun yang pertama, dia i'rabnya adalah rafa. Maka dia disebut dengan isim marfu'. Marfu'un. Karena dia rafa, apa tanda rafa'nya tadi isim mufrad? Dhammah. Nah, makanya di sini harokat terakhir dari talibun adalah dhammah. Ra'aitu Taliban. Taliban dia i'rabnya adalah nasab, disebut dengan isim mansub. Karena dia mansub atau i'rabnya nasab, apa tandanya? Fathah. Oleh karena itu Taliban harokat terakhirnya adalah fathah. Marartu bi talibin. Talibin ini dia kemasukan huruf jar bi. Berarti dia majrur. Nah, dia kan isim mufrad. Apa tanda jarnya isim mufrad? Kasrah. Nah, mafhum? Jadi kalau isim mufrad maka tanda rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Mohon insyaallah ya. Kita masuk ke yang kedua. Isim maksur. Makanya yang pasal-pasal kemarin itu harus benar-benar mungkin ya. Ternyata kembali lagi. Ya, fathah ketemu alif. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif, sebelumnya fathah, ya. Contohnya kemarin al-huda, al-fata, al-asa dan lain sebagainya, ya. Untuk isim maksur, maka tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Apalagi itu muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Yaitu harokat dhammah yang tersembunyi. Makanya tadi kita bagi dua kan tandanya secara penulisan. Ada yang dia nampak, ada yang tersembunyi. Nah, ini yang tersembunyi. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah. Fathah yang tersembunyi. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah dengan kasrah muqaddarah. Apa itu kasrah muqaddarah? Kasrah yang tersembunyi. Kenapa kok tersembunyi? Karena dia diakhiri dengan huruf alif. Huruf alif tidak bisa menerima harokat.
Nah, itu alasannya ya. Jadi harokatnya disembunyikan. Karena kalau dinampakkan, dia mau dibaca apa? Misalnya al-aso, al-fata. Kalau dinampakkan jadi domah gitu kan, dibaca al-fata'u, berubah jadi hamzah. Jadi huruf alif itu tidak bisa menerima harokat, maka harokatnya disembunyikan. Kita bikin contoh. Hadza talibun. Kita ganti. Hadza ganti, jangan bosannya mata terus. Hadza Musa. Musa isim maksur. Alif layinah atau alif bengkok sebelumnya fathah. Ra'aitu Musa. Masih Musa. Marartu bi Musa. Enak kan yang masuk kan? Gak perlu diganti harokatnya. Ra'aitu hadza Musa. Ini adalah Musa. Ra'aitu Musa. Saya melihat Musa di bengkel. Marartu bi Musa. Saya berpapasan dengan Musa. Nah, Musa ini adalah isim maksud. Maka semua harokatnya disembunyikan. Kenapa? Karena alif nggak bisa nerima harokat. Nggak bisa kita mau mengatakan Musa'u, Musa'a, Musa'i. Nggak boleh. Karena memang huruf alif nggak bisa nerima harokat, maka harokatnya disembunyikan. Maka apapun keadaannya, ketika dia marfu, bacanya tetap Musa, mansub bacanya tetap Musa, jar bacanya tetap Musa. Karena itulah kenapa orang Mu'tazilah mengatakan wa kalamallaha Musa taklima. Kenapa kok mereka bisa ganti lafaz Allah itu jadi Allaha? Karena mereka bisa katakan Musa kan fa'il. Kenapa kok mereka bisa mengatakan Musa fa'il? Karena Musa harokatnya tersembunyi, tinggal di kotak-katik saja gitu kan. Makanya kalau orang yang kurang paham dengan bahasa Arab, kurang paham dengan nahwu, bisa terbodohi. Mohon ya, semuanya muqaddara. Berarti Musa yang pertama marfu, tanda rofanya apa? Domah muqaddara. Musa yang kedua mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddara. Musa yang ketiga majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddara. Mohon. Jadi dari sini kita juga paham bahwasanya harokat akhir dari Musa itu bukan di huruf sin. Harokat terakhirnya tetap di huruf alif, cuman harokatnya nggak kelihatan. Keren bahasa Arab itu ya. Makanya para ulama tuh sampai mengatakan laulal hadfu wat takdir la fahimal himar al-arabiyah. Kalau di dalam bahasa Arab itu nggak ada yang dibuang sama nggak ada yang disembunyikan, himar pun paham bahasa Arab. Lanjut. Yang kedua isim manqus. Untuk isim manqus, maka tanda rofaknya yang pertama dengan domah muqaddarah. Sama. Yang kedua dengan fathah zahirah. Tanda nasabnya. Apa itu fathah zahirah? Fathah yang kelihatan. Yang nampak. Dan alamat jarnya dengan kasrah muqaddarah. Yaitu kasrah yang disembunyikan. Dia mirip dengan isim maksur, cuma beda di keadaan
nasab. Pas di i'rab nasab, maka untuk yang isim manqus dia nampak. Kita ganti. Apa contohnya? Hadi. Hadza al-hadi. Ra'aitu al-hadiya. Karena kasrohnya fathahnya dinampakkan. Al-hadiya. Marartu bil hadi. Siapa tahu ada orang namanya Hadi gitu kan. Hadi, apa arti hadi? Yang memberi petunjuk. Ini adalah al-hadi. Ini adalah yang memberi petunjuk. Ra'aitul hadiyah, saya melihat orang yang memberikan petunjuk. Marartu bil hadi, saya berpapasan dengan orang yang memberikan petunjuk. Al-hadi yang pertama marfu. Apa tanda rofaknya? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena huruf ya-nya di sini dikasih sukun. Ingat ya, sukun pada isim itu bukan tanda. Karena tanda sukun itu untuk siapa? Fi'il. Ra'aitul hadiyah. Hadiyah ini mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah zahirah. Fathah yang nampak dan kelihatan. Marartu bil hadi. Al-hadi majrur dengan tanda apa? Kasroh muqaddarah. Karena kasrohnya disembunyikan. Kenapa kok disembunyikan? Coba kita nampakkan ya. Kita ganti dulu. Hadzal hadiyu. Orang Arab itu nggak bisa ngomong hadiyu. Mereka tuh nggak bisa kalau ada huruf waw atau huruf ya. Kalau misal huruf waw sebelumnya berharokat doma, wawnya juga harokat doma, mereka nggak bisa ngomong kayak gitu. Uwu nggak bisa mereka ngomong. Kesusahan. Sama juga nggak bisa mereka apa? Uyu juga nggak bisa. Iwu juga nggak bisa mereka. Iwi juga nggak bisa. Sama iyu nggak bisa. Iyi juga nggak bisa. Itu lajah mereka ya, apa lidah mereka yang susah untuk menyebutkan kata-kata yang seperti ini. Beda dengan kita kan. Nah, karena mereka nganggapnya ini itu susah, ya wis, yang susah-susah tuh nggak usah terlalu digubris lah kata mereka. Kita buang aja gitu kan. Biar nggak susah, akhirnya dibuang. Hadi. Yang pas di mansub hadiah. Oh, bisa kita gampang. Nggak apa-apa kata mereka gitu kan. Pas disampai yang hadiyi. Wah, ini lebih susah lagi katanya. Al-hadiyi. Akhirnya sama mereka dibuang juga, jadinya al-hadi. Jadi, untuk yang isim manqus, mereka membuang harokat itu bukan karena ya-nya nggak bisa nerima harokat, tapi karena mereka yang susah untuk menyebutkan harokat ya tersebut. Karena kita belajar bahasa Arab, maka kita ikut mereka. Itu sempat jadi perdebatan antara Ustadz Ahmad Sabik dengan syekhnya waktu di Libya. Ustadz Ahmad Sabik mengatakan, ya Syekh, gampang itu bacanya, Al-Qadiyu. Orang Indonesia gampang, Syekh. Itu lidah kalian, lidah kami nggak bisa, kata saya kan. Maka kata sayanya coba di jer Al-Qadiyi itu kan, kalian aja susah ngomong Al-Qadiyi katanya kan. Kenapa? Karena ketika kita ngomong Al-Qadiyi itu pasti ada saktah. Berhenti sejenak gitu kan untuk nyebutin itu. Maka menurut orang Arab itu tuh susah.
Jadi wis dibuang. Paham? Enak berarti ngikutin orang Arab tuh ya, yang susah-susah dibuang gitu. Selanjutnya adalah isim musanna. Isim musanna, nah ini yang tadi kita jelaskan, bahwasanya ada isim yang dia tidak menggunakan harokat asli, tapi dia menggunakan harokat pengganti dari harokat asli tersebut. Isim musanna untuk alamat rofa'nya adalah menggunakan alif. Alif di situ menggantikan harokat dhammah. Untuk alamat nasabnya dia menggunakan ya untuk menggantikan harokat fathah. Untuk jernya dia menggunakan ya untuk menggantikan kasrah. Inilah pentingnya. Kenapa kemarin kita belajar cara membuat isim musanna? Ya kan? Ada yang diakhiri alif nun, ada yang diakhiri ya nun. Kenapa kok alif nun? Karena dia marfu. Kenapa kok ya nun? Karena dia mansub atau majrur. Balik lagi. Contoh kasusnya. Hadani ya. Kan dua. Hadani apa? Kitab. Kitabani. Terus qara'tu, saya membaca, saya telah membaca kitabaini. Ditambah ya nun dia. Kenapa kok ditambah ya nun? Karena mansub. Katabtu, saya menulis di dua kitab. Nah, hadzani kitabani qara'tu kitabaini katabtu fi kitabaini. Oke, kitabani yang pertama. Dia marfu atau i'rabnya rafa. Apa tanda rafa isim musanna? Alif. Maka tanda rafanya adalah huruf alifnya. Bukan huruf nun ya. Karena nunnya itu bisa hilang. Qara'tu kitabaini. Kitabaini isim musanna. Mansub. Maka tanda nasabnya dengan ya. Katabtu fi kitabaini. Kitabaini majrur, tanda jarnya adalah dengan huruf ya. Yang jadi pertanyaan, gimana cara membedakan antara mansub dengan majrur? Kan sama, ya. Kalau tadi kan enak kan, dhamma, fathah, kasrah gitu kan. Cara membedakannya nanti kita insya Allah akan belajar. Bahasan nahwu kan. Kan nanti kita akan belajar isim yang dinasab, isim yang di majrur, isim yang di rafa, insya Allah. Paham? Berarti tanda i'rabnya musanna alif ya. Kelas. Huruf nun itu bukan tanda i'rab. Karena dia bisa dibuang. Selanjutnya adalah jamak muzakkar salim.
Jamak muzakkar salim, tanda i'rabnya sama dengan isim musanna, dia tidak menggunakan tanda asli, tapi menggunakan tanda pengganti. Yaitu huruf waw untuk yang rofa, huruf ya untuk yang nasab, huruf ya untuk yang jar. Oleh karena itu, kemarin kita belajar cara membuat isim jamak muzakkar salim adalah dengan menambahkan waw nun atau ya nun. Contoh, haulai. Isim apa haulai? Isyarah ya. Haulai muslimuna. Uhibbu muslimina. Ditambah ya nun. Salamtu ala muslimi. Nah, haulai muslimun. Mereka adalah orang-orang muslim. Atau ini adalah orang-orang muslim. Uhibbu muslimin. Saya mencintai orang-orang muslim. Salamtu ala muslimin. Saya mengucapkan salam kepada orang-orang muslim. Muslimun yang pertama adalah marfu'. Karena dia jamak muzakkar salim, maka tanda rafa'nya dengan huruf waw. Uhibbu muslimin. Muslimin mansub. Karena dia jamak muzakkar salim, tanda nasabnya dengan ya. Salamtu ala muslimin. Muslimina majrur. Karena dia jamak muzakkar salim, maka tanda jarnya adalah ya. Yang jadi tanda i'rab itu adalah waw, ya. Adapun nun bukan tanda i'rab karena nanti dia bisa dibuang. Mafhum? Insyaallah. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun jamak muzakkar salim. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Waw. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun. Yang selanjutnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim maka dia pakai harokat ya, tidak pakai huruf tandanya. Dia pakai harokat. Untuk ropa dia pakai domah. Cuman yang bagian nasab dia pakai diganti kasrah. Bismillah. Dan jernya juga pakai harokat kasrah. Rofa dengan domah,
nasab dengan kasrah, jar pun dengan kasrah. Makanya kemarin ketika kita belajar cara membuat jamak muannats salim, maka ditambahkan alif tun, alif tin. Contohnya haula'i mustun, ya kan? Haula'i muslimatun. Uhibbu salamtu ala muslimatin. Siapa itu di sebelah kok ribut banget? Haula'i muslimatun. Uhibbu muslimatin. Salamtu ala muslimatin. Muslimatun marfu'. Dia jamak muannats salim, maka tanda rafa'nya dengan dhammah yang ada di huruf ta. Uhibbu muslimatin. Muslimatin mansub. Jamak muannats salim, tanda nasabnya dengan kasrah. Enggak. Muslimatin. Salamtu ala muslimatin. Dengan kasrah juga. Paham insyaallah? Insyaallah. Yang selanjutnya adalah jamak taksir. Jamak taksir maka dia sama dengan isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Apa contohnya? Haula'i tullabun. Tullabun jamak dari apa? Tolib, ya. Uhibbu tullaban. Salamtu ala tullabin. Ini adalah para penuntut ilmu. Saya mencintai para penuntut ilmu. Aku mengucapkan salam kepada para penuntut ilmu. Tulabun yang pertama marfu, jamak taksir, maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Uhibbu tulaban, tulaban mansub, jamak taksir, tanda nasabnya dengan fathah. Salamtu ala tulabin, tulabin majrur, jamak taksir, maka tanda jarnya dengan kasrah. Paham insyaallah? Insyaallah. Selanjutnya adalah asmaul khamsah. Wah, ini asmaul khamsah ini lumayan ya. Karena asmaul khamsah, apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah ada 5: abu, akhu, hamu, fu, sama zu. Dan 5 isim ini kalau dia jadi asma al-khamsah, maka tanda i'rabnya adalah dengan waw, dengan alif, dengan ya. Contohnya adalah hadza Abu Mu'adz.
Uhibbu Aba Mu'ad. Salam tu ala Abi Mu'ad. Abu adalah asma al-khamsah. Maka marfu dengan tanda waw, mansub dengan tanda alif, alif, ya. Jar dengan tanda ya. Cuma yang jadi permasalahan supaya dia bisa kayak gini, bisa jadi asma al-khamsah, dia punya syarat-syarat. Kita sebutkan syaratnya ya. Oke. Syurut syarat al asma al khamsah. Yang pertama, dia harus mufrad. Jadi kelima isim ini ketika hendak dijadikan asma al-khamsah, dia harus dalam keadaan mufrad. Berarti nggak boleh dalam keadaan musanna atau dalam keadaan jamak. Yang kedua, ghair musaghar. Apa itu musaghar? Musagharin, yaitu tidak boleh ditasghir. Kemarin kita sudah belajar tasghir. Ya, dia tidak boleh ditasghir kan? Nggak boleh Abu dijadi Ubayyun, nggak boleh. Kalau sudah ditasghir berarti dia nggak bisa jadi asma al-khamsah. Afaran? Yang ketiga, harus mudhof. Dia harus mudhof. Apa itu mudhof? Bersambung dengan isim lain. Maka di sini contohnya adalah Abu Mu'ad. Dia harus bersambung dengan kalimat setelahnya. Terserah mau domir, mau isim. Syarat yang keempat, ghairu mudhafin ila, panjang ya yang keempat ya. Ya il mutakallim. Syarat ketiga dia harus mudhof. Benar. Tapi ada syarat keempatnya. Ini syarat keempat sebenarnya pengecualian dari syarat ketiga. Dia boleh mudhof dengan syarat yang keempat, yaitu tidak boleh mudhof kepada ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Yaitu domir ana. Kitabi, baladi. Contohnya kayak Abi, bapakku. Nah, di sini ya mutakalim. Maka kalau bersambung dengan ya mutakalim, dia tidak bisa jadi asma al-khamsah. Mohon? Karena kalau dia bersambung dengan ya mutakalim nanti sama aja. Hadza abi, uhibbu abi. Salam tu ala abi, sama dia ya. Nggak boleh dengan ya mutakallim.
Ini syarat umum. Kelima isim tadi berarti harus memenuhi 4 syarat ini. Adapun untuk dua isim dua isim, yaitu untuk fu dan zu, maka dia punya syarat khusus. Fu, mana fu? Yang terakhir ya? Yang keempat. Di mana kita tulis? Sini ya. Syartun zaidun. Syarat tambahan khusus untuk fu. Nah, untuk fu artinya adalah mulut. Fu itu artinya mulut. Berarti kalau fuka mulutmu, fu canggung. Yang bagus rata. Serem kali kan. Oke. Fu itu hukum asalnya adalah famun. Dia diambil dari kata apa? Famun. Diambil dari kata famun. Nah, syarat tambahan untuk famun supaya bisa jadi fu, maka dia harus hadfu al mim. Sebelum jadi asma al hamzah, huruf mim yang di ujung harus dibuang. Karena kalau masih ada mimnya, dia jadinya apa? Hadza famun. Hadhihi uhibu faman. Takalam tubi famin, gitu kan? Famun mulut, faman. Kalau dia ada mimnya maka harokat irobnya, tanda irobnya pakai harokat ya, doma, fathah, kasroh. Dia nggak jadi asma al hamzah. Untuk jadi asma al hamzah maka harus dibuang mimnya, baru bisa jadi fu. Maka fu, fa, fi. Oke. Syarat tambahan untuk zu. Syartun zaidun. Syarat tambahan untuk zu. Apa syarat? Apa syaratnya? Zu. Maka ketika jadi asma al hamzah maka dia harus bermakna sohib. Bimakna sohib. Apa itu sohib? Pemilik. Yang punya. Jadi kalau zu ketika jadi asma al hamzah artinya adalah yang punya. Misalnya kayak zumalin, yang punya harta. Zu nasabin, yang punya nasab. Zulkornain, yang punya 2 tanduk. Mohon ya. Nah, ini syarat umumnya ada 4, berarti kelima-limanya harus punya 4 syarat ini. Untuk yang fu ketambahan 1 syarat harus dibuang mimnya. Untuk yang zu ketambahan 1 syarat harus dibuang, harus bermakna sohib. Jadi yang fu dengan zu ada berapa syarat? 5 ya, dengan syarat tambahannya masing-masing. Mohon insyaallah kita yang terakhir, mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi itu adalah isim yang tidak boleh disorof. Apa itu tidak boleh disorof? Yaitu isim yang tidak boleh ditanwin. Maka isim-isim yang dia tidak boleh ditanwin, harokat rofaknya, tanda rofaknya dengan domah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jernya dengan fathah. Kebalikan dari jamak muannas salim.
Contohnya adalah tilka masajidu. Itu adalah masjid-masjid. Ra'aitu masajidah. Saya melihat masjid. Ya, siapa tahu kan? Ra'aitu masajidah. Bana itu saya membangun. Kok masjid. Salah ya. Apa artinya? Enaknya ya. Sholaitu. Saya sholat di dalam banyak masjid. Ya mungkin hari ini sholat di Masjid An-Nur, besok Nur Aminah gitu kan. Di masajidah. Kan ganti-gantian kan, besok di Masjid Al-Ikhlas. Tilka masajidu. Masajidu adalah mamnu minas sorfi. Apa itu mamnu sorfi? Dia nggak boleh ditanwin. Lihat, ada alif lam nggak? Nggak ada. Ada tanwin nggak? Nggak ada juga. Padahal kemarin kita katakan kalau nggak ada alif lam berarti ada tanwin. Kalau ada tanwin berarti nggak ada alif lam. Nah di sini alif lamnya nggak ada, tapi tanwinnya pun nggak ada. Karena memang mereka ini nggak boleh ditanwin. Kasih alif lam boleh. Dia tidak boleh ditanwin dan tanda jernya dengan fathah. Makanya masajidu marfu tanda raf'nya dengan domah, masajida mansub dengan fathah, fi masajida majrur dengan fathah. Alhamdulillah, itu dia materi kita hari ini. Alhamdulillah. Dan ini basic sekali ya. Ini adalah basic sekali untuk memahami nahwu. Insya Allah kita akhiri pelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai tanda-tanda i'rab isim. Silakan dimurajaah. Silakan dihafalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.